Bahwasannya Rismon sudah mengakui bahwasannya dia sudah membohongi publik Indonesia selama ini ya, Inilah yang namanya maling teriak maling. Rismon, Tifa, Suryo, semuanya kelakuan otak mereka itu palsu. Mereka yang palsu. Mengatakan tidak pernah mengeluarkan ijazahmu ya. Pokoknya kapokmu kapan mon? Ini sudah terbongkar semuanya. Ayo. Rismon, Roy Suryo dan teman-temannya ketakutan setelah Aiman membacakan hukumannya apa kalau orang memanipulasi data elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Krismon ya, yang konon katanya itu tiba-tiba saja dirinya itu mengakui bahwa selama ini dia telah membohongi banyak orang. Dengan kata lain, almarhum Krismon konon telah mengakui bahwa ijazahnya yang katanya dari Yamaguchi University itu faktanya adalah palsu. Gimana nggak akan ngaku palsu, Mon? Wong Yamaguchi saja ya, Yamaguchi University itu sudah dengan jelas-jelas tidak mengakui telah menerbitkan ijazah atas nama dirimu, Mon. Tetapi teman-teman ya, pernyataan ini disampaikan oleh salah seorang konten kreator ya. Saya sendiri tidak mendengar langsung dari munculnya si almarhum Krismon. Ya gimana saya mendengar dari munculnya almarhum Krismon, orang yang bersangkutan sudah almarhum. Tetapi teman-teman ya, intinya kalau menurut saya nih, kalau almarhum Krismon ini benar-benar mengakui bahwa ijazahnya tersebut palsu ya menurut saya ya itu adalah sebuah pengakuan yang sudah telat gitu loh. Loh kok telat bang? Kan lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Oh gini, ya kan? Saya katakan telat karena bubur sudah kadung jadi nasi gitu. Hah? Nggak bisa diputar lagi, ya toh? Udah telat. Takut ya Mon? Takut di penjara kau ya? Takut membusuk di dalam penjara ya? Rasain Mon, motiar gue ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. bahwasannya Rismon sudah mengakui bahwasannya dia sudah membohongi publik Indonesia selama ini ya, Inilah yang namanya maling teriak maling. Rismon, Tifa, Suryo, semuanya kelakuan otak mereka itu palsu. Mereka yang palsu. Masa presiden udah 10 tahun jadi presiden baru sekarang dia minta-minta. UGM udah menjelaskan bahwa dia ijazahnya asli. Teman-teman Pak Jokowi pun udah menjelaskan. Sejarahnya pun Pak Jokowi dari tahun 80 sampai 85 itu ada semuanya. Tapi mau otak mereka memang otak busuk, otak pengkhianat mereka. Mereka dibayar tuh, saya yakin mereka dibayar. Mereka berjuang bukan untuk hati, untuk negara, tapi untuk pribadi. Orang kayak gitu tuh bagus di penjara seumur hidup, kalau nggak dihukum mati aja. Jadi pengkhianat bangsa dia tuh. Waduh. Bagus di penjara seumur hidup kalau tidak dihukum motiar saja. Nah, gimana menurut teman-teman? Ini aspirasi loh ya. Ini bukan pengancaman ya. Ini adalah aspirasi masyarakat melihat ya sepak terjangnya si almarhum Krismon selama ini gitu loh, mencaci, memaki Jokowi dan keluarganya, bahkan juga Gibran yang katanya tidak lulus SMA dan lain sebagainya, dan juga dugaan bahwa yang bersangkutan memalsukan ijazah dari Yamaguchi University dan juga memalsukan surat atau akta kematiannya.
Nah, menurut netizen barusan yang bersangkutan itu layak untuk diberi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi bukan itu sebetulnya yang ingin saya bahas ya. Yang ingin saya bahas adalah di bagian depan tadi gitu loh. Bang Mosato itu menyatakan akhirnya si Krismon mengakui bahwa selama ini dirinya telah menipu atau membohongi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kok dipotong tadi itu, Jadinya saya ya bingung juga itu sebetulnya gimana itu Bang Mosato ya. Karena ya dari omongan Anda itu arah-arahnya, aroma-aromanya itu si Krismon ini sudah mengakui bahwa ijazahnya itu palsu gitu kan. Iya, sampai saya tulis loh jadi judul ya kan. Aduh Mon, walaupun kau mengakuinya Mon, tetap aja Mon, bubur udah kadung jadi nasi Mon. Lanjut. Rismon, Roy Suryo dan teman-temannya ketakutan setelah Aiman membacakan hukumannya apa kalau orang memanipulasi data elektronik. Berat ini, dia semakin ketar-ketir ini. Saya boleh bacain ya? Ya kan, gitu. Pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2024. Ya, 2008. 2008 bisa, tapi enggak, itu sudah jadi yang baru sekarang. Oh, Jadi yang baru, oke. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Rasakan, sebentar lagi ini yang akan kau dapatkan. Salam waras. Oh, ini toh yang menyebabkan akhirnya almarhum Krismon itu mengakui bahwa ijazahnya selama ini palsu ya, dan juga mengakui telah memalsukan akta kematiannya, yaitu setelah mendengarkan ancaman hukuman yang dibacakan oleh Aiman. Coba periksa itu celananya Rismon, jangan termencret-mencret dia. Baru aja ancamannya macam kayak gitu Mon, udah termencret-mencret kau. Coba itu tadi aspirasinya netizen, kau diminta untuk dihukum seumur hidup, kalau enggak hukuman mati, apa enggak langsung stroke kau Mon. lanjut mengatakan tidak pernah mengeluarkan ijazahmu ya. Pokoknya kapokmu kapan Mon? Ini sudah terbongkar semuanya. Ayo para pendukung trio RRT satu persatu nih yang kalian dukung ternyata sudah dikuliti, yang justru palsu ijazahnya junjungan kalian. Menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi? Tapi publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Ya dong. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang hakim MK Arsul Sani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh. Tuh mukanya teman-teman ya. Udah begitu, aduh males ngapain bahas-bahas ijazah gua. Kayak begitu tuh ya. Masih ingat kan Anda waktu di mana si Reply Harun ini menantang Rismon untuk menunjukkan semua dokumen ijazahnya. Terlihat aduh ngapain bahas-bahas ijazah gua. Udah stop aja lu Reply. Kayaknya gitu sih ya di pikirannya si Rismon teman-teman. Karena ya tahu sendiri ternyata emang pelsong alias palsu ya. Next video guys. Tolong jelaskan secara singkat ahli saudara yang bisa membuktikan ini. Kebetulan saya juga alumni dari UGM Universitas Madrid, tepatnya di jurusan teknik elektro, fakultas teknik, masuk tahun 94 dan lulus tahun 98. Ini di dalam keilmuan di teknik elektro itu disebutkan pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing. Setelah lulus dari S1, saya menuliskan di S2 juga saya dari teknik elektro UGM dan ada menulis sebuah jurnal yang cukup sulit saat itu, namanya Jurnal Media Teknik UGM. Jurnal Media Teknik UGM saya menulis dan pembimbing saya bernama almarhum Profesor
Profesor Dr. Budi Sutanto. Begitu. Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu, Pak, tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Saya percaya tadi karena saudara saya ini. Ya, bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga, saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh, iya. Ahli Anda punya ya? Nah, ya kan? Ahli Anda punya ya. Wah, saya ini sudah orang hebat, ya. Saya ini lulusan Panci University, bukan hanya S3, S4, ya kan? Iya, jurusan apa? Jurusan Surabaya, Jakarta. Itu mah angkutan umum, Bang. Bis. Ya, intinya Yamaguchi University itu sudah mengklarifikasi melalui Bung Joshua Sinambela, ya, yang saat ini menjadi pengajar di UGM, bahwa Yamaguchi University tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama almarhum Krismon, ya. Dan ya menurut saya masuk akal juga, karena apa yang disampaikan oleh si Krismon barusan dalam sidang Jessica Wongso itu. Dia mengaku apa? Skripsinya itu tentang kriptografi. Tapi kemarin dia bikin semacam VT gitu ya. Dia menyebut bahwa disertasi dia, ya bukan skripsi ya, disertasi dia di Panci University itu kenapa tidak dimunculkan dalam laman publiknya? Karena berhubungan dengan dunia intelijen Jepang, sehingga dirahasiakan oleh negara Jepang. Udah lamon, ngaku aja ya, walaupun bubur udah kadung jadi nasi, mending ngaku aja lah, daripada masa hukumanmu nanti bertambah, mon ya. Lanjut. Momen menarik di persidangan Rismon Sianipar yang dia kebetulan sebagai saksi ahli. Saat ditanya latar belakang pendidikan, dia sama sekali tidak menyebutkan saya lulusan Yamaguchi. Dia hanya mengatakan bahwa saya lulusan UGM. Bagaimana? Tolong jelaskan secara singkat keahlian saudara yang bisa membuktikan ini. Ya, kebetulan saya juga alumni dari UGM Universitas Gadjah Mada, tepatnya di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, masuk tahun 94 dan lulus tahun 98. Ini di dalam keilmuan di Teknik Elektro itu disebutkan pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing. Setelah lulus dari S1, ya, saya menuliskan di S2 juga saya dari Teknik Elektro UGM dan sudah menulis sebuah jurnal yang cukup sulit saat itu, namanya jurnal Ya iyalah, mau ngaku dari Yamaguchi University lagi. Ingin bertambah berapa tahun hukumanmu nanti, mon. Inilah ya, sejak awal kami membuat konten tentang isu ijazah palsu Jokowi ya, yang dilayangkan oleh almarhum Krismon, si Dewa Panci, Dr. Mangkra. Kami sudah berkali-kali menyatakan sebelum konten kreator lain itu menyadari bahwa si almarhum Krismon ini adalah ahli digital forensik abal-abal. Kami sudah menyatakan ini adalah ahli digital forensik abal-abal ya, karena berdasarkan omongannya itu sama sekali tidak intelek dan tidak sesuai dengan keilmuannya. Loh kok gitu, Bang? Iya, dulu saya sering memberikan analogi begini. Ketika kita menjadi seorang petani, maka kita akan sangat peka terhadap orang lain yang mengaku sebagai petani. Dari apa? Dari omongannya, dari diksi-diksi yang dia gunakan dalam berbicara saja sudah bisa dideteksi orang tersebut petani ataukah tidak. Nah, saya memang bukan seorang ahli digital forensik ya, tetapi karena ya hidup saya dalam
24 jam itu lebih banyak di depan komputer dan sering menggunakan AI dan lain sebagainya, saya paham banyak tentang istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu digital forensik begitu loh. Nah, saya tidak melihat itu digunakan oleh si almarhum Krismon, makanya saya mencurigai sejak awal ini orang bukan ahli digital forensik, ini abal-abal dan sekarang terbukti, gitu. Dia sendiri sudah tidak mengakuinya. Lanjut. Ya, akhirnya sudah saksinya. Nanti saya coba tanyakan dulu kepada saksi ahli. Oke. Baik. Agenda sidang hari ini adalah pengambilan sumpah dari kedua mempelai, kedua saksi ahli. Ya, sebelumnya akan saya tanyakan dulu kepada kedua belah saksi ahli. Baik, kedua saksi ahli, apakah saat ini kedua saksi ahli dalam kondisi waras? Ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kedua saksi ahli. Lalu apakah sebelumnya juga dalam kondisi waras? Betul, Yang Mulia. Baik, terima kasih saksi ahli. Ya, di mana? Saksi ahli Supar? Itu saat Ya, nggak apa-apa. Ini cuma pengambilan sumpah untuk menguatkan kesaksian saksi ahli di muka persidangan, ya. Betul, Oke. Yang Mulia. Baik, Hakim Ketua, saya lanjutkan sebentar. Baik, kedua saksi ahli, sebelumnya akan kami sampaikan konsekuensi, ya, apabila kedua saksi ahli melakukan sumpah palsu, artinya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya. Ya. tapi saya Sudah, nggak usah takut, ya. Cuma ambil sumpah doang. Konsekuensinya nggak terlalu berat, ya. Betul, Yang Mulia. Di antaranya nih, ya, 1. Lidah akan terasa kaku dan otak kejang-kejang, ya. Itu konsekuensi yang pertama. Belum terlalu fatal, itu masih saat wajar. ini, Ya. Kemudian kelopak mata akan turun, daun telinga juga turun, seiring dengan kulit wajah mengkerut. Ya. itu Udah, itu nggak seberapa, ya, tenang aja. Itu nggak itu seberapa. saat ini Yang terakhir, ya, nafas akan terasa sesak, yang kemudian dead. Ya, paham ya? itu Oke. Ya, gimana kita lakukan pengambilan sumpah kedua saksi ahli? Bersedia? Atau pikir-pikir dulu? Silakan. Mau bertobat? Silakan. saat ini Iya. Kami beri kesempatan untuk pikir-pikir. Ya. 1 menit. Makasih, Majelis Hakim yang ketua. Betul, Yang Mulia. Iya, saya membayangkan ya, sidang tersebut memang benar-benar terjadi seperti itu ya. Bahwa hakim itu menguliti si Krismon dan kawan-kawan dengan sangat ya gitulah pokoknya ya. Karena saya berharap gitu loh, mereka ini kan sudah jelas-jelas ya, dalam tanda kutip itu berbohong, menipu ya kan. Ijazahnya katanya dari Yamaguchi University padahal enggak, ahli digital forensik ngakunya padahal juga enggak, ada lagi yang ngaku ahli telematika enggak. Saya berharap gitu loh, itu video yang barusan kita saksikan itu benar-benar sidang aslinya, hakim itu benar-benar ngomong kayak demikian gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.